Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mardianto RRD. Ini untuk membagikan pengalaman secara otodidak. Jadi yang pertama itu untuk mengatasi pelepah kuning. Jadi pertama, kalau pengalaman otodidak saya, yang pertama itu di abu atau senator itu 2 piring. Nanti kalau masih 4 bulannya masih kuning, itu biasanya cat asamnya masih ada. Jadi di abu lagi nanti 2 piring lagi 4 bulannya. Jadi nanti setelah biasanya itu hijau. Jadi setelah hijau itu barulah dimasukkan pupuk kimia. Nanti entah pupuk kimia itu bagian daun atau bagian buah. Jadi ini jangan dikaitkan secara akademis, karena secara akademis nanti tidak jumpa. Jadi ilmu otodidak ini atau pengalaman saja. Biasanya itu kalau mengatasi daunnya hijau, daunnya kuning. Nanti setelah udah hijau daun itu udah pasti nanti batangnya membangun batang nanti. Jadi kalau udah daun hijau terus batangnya sehat, itu udah pasti secara ilmu alam itu pasti berbuah dia. Itu udah secara ilmu alam. Nanti kalau saudara lebih paham lagi, nanti masukkan nanti pupuk kimia. Nanti kalau saudara lebih secara akademis atau paham ilmu secara pemupukan dan tanaman, itu lebih sempurna lagi nanti. Jadi biasanya seperti itu kalau mengatasi daun-daun yang kuning seperti itu di lahan sebelah itu. Jadi biasanya masih ada zat asamnya itu. Jadi jangan langsung di urea, karena di urea pun percuma karena zat asam dia masih ada. Jadi biasanya untuk membuangkan zat asam itu pupuk abu atau senator, biasanya senator pabrik. Jadi minimal 2 kali biasanya baru dia hijau. Nah, itulah pengalaman saya yang saya bagikan, pengalaman secara otodidak. Jadi jangan dikaitkan secara akademis atau secara ilmu fisika sama biologi. Nanti kalau ilmu fisika itu biasanya disampel lalu dicocokkan daun sama batang. Nah, itu kalau secara akademis. Jadi nanti secara otodidak itu nggak jumpa, nanti dijumpa kan nggak bisa. Jadi itu hanya pengalaman saya. Jadi biasanya seperti itu untuk mengatasi daun kuning dan rawatan sawit seperti petani kecil saya ini. Jadi hanya kadang-kadang kan petani kecil ini hanya mempunyai lahan 1 hektar, 2 hektar, atau 3 hektar atau 4 hektar. Biasanya 1 kapling atau 2 kapling itu paling banyak. Jadi untuk secara akademis biasanya nggak pernah, itu jarang itu petani di kampung-kampung itu. Jadi itulah pengalaman saya selama petani sawit ini, menjalani 20 tahun petani sawit. Jadi pengalaman seperti itu karena kalau nanti secara akademis itu biasanya terbengkalai dengan modal atau dana keuangan biasanya. Jadi seperti itulah petani kecil seperti saya ini. Mudah-mudahan itu bisa saya bagikan pengalaman itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jangan dikaitkan secara ilmu biologi sama kimia dan secara akademis, nanti nggak jumpa. Itu hanya pengalaman saja. Itu aja yang bisa saya bagikan, pengalaman saya.